Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada para habaib beserta tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan malam ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah mengundang saya datang ke Banjarmasin. Terima kasih, mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam ini akan mendapatkan tambahan berkah dan manfaat yang sebanyak-banyaknya untuk kita semua. Manfaat di dunia, lebih-lebih manfaat di akhirat. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin, tuan-tuan guru yang mulia, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang cerita peristiwa Isra wal Mi'raj pakai kalimat tasbih. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Allah menceritakan nabi-nabi yang lain tidak pakai kalimat tasbih. Allah menceritakan Nabi Nuh ketika kena topan, banjir bandang, air laut naik ke darat. Nabi Nuh disuruh membuat kapal di atas gunung. Kapal Nabi Nuh itu panjangnya lebih kurang 2000 meter, tingginya 1000 meter. Pernah dunia ini tenggelam sehingga pada 10 Muharram dunia kembali kering. Cuman makanan hampir habis. Disuruh oleh Nabi Nuh mengumpulkan biji-bijian, diolah bubur. Makanya sebahagian kita ada nang 10 Muharram itu ulah bubur Asyura. Kenapa? Maka dibubur supaya dapatnya banyak. Karena beras secanting kalau dimasak dapat 2 piring. Kalau diolah bubur bisa seimbir. Tergantung banyunya, bisa juga sekolah. Cuman dokai hirup banyunya, hanya tetamu isinya. Itu makanya ada kita mengolah bubur itu.
Itu peristiwa yang sangat amat luar biasa. Anak Nabi Nuh ikut tenggelam dalam lautan, tapi Allah menceritakan kada pakai kalimat tasbih. Allah menceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Raja Namrud tidak pakai kalimat tasbih. Nabi Ibrahim itu dihukum karena menghancurkan tempat ibadahnya Raja Namrud. Lalu dihukum oleh raja, memerintahkan kepada kaumnya mengumpulkan kayu bakar sebulan lawasnya. Dapat dibayangkan kalau raja yang memerintahkan mengumpulkan kayu bakar sebulan lawasnya, dapat dibayangkan kayak apa tumpukannya. Dihidupkan api, dalam satu riwayat 40 hari 40 malam api itu berkobar. Kalau ada burung terbang di atas udara mati terpanggang, kayak apa panasnya. Dilimparkan Nabi Ibrahim ke dalam kobaran api, 40 hari 40 malam api berkobar, sedikit pun Nabi Ibrahim kada terbakar. Karena api kada berhak membakar kalau Allah kada mengizinkan. Itu kejadian yang amat luar biasa, tapi Allah menceritakan kada pakai kalimat tasbih. Allah menceritakan Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun, padahal kejadiannya luar biasa, tapi tidak pakai kalimat tasbih kada. Nabi Musa itu menghadapi Fir'aun. Fir'aun ini umurnya dalam kitab tafsir Sawi diceritakan 620 tahun. Model kita ada harapan hendak berumur 620 tahun. Alangkah berumur 62 tahun pun penyakit dah tumpang tindih. Dokter aja bingung hendak mau obati orang nih. Jadi dokter yang mana diobati? Obati kolesterol kena asam urat, obati asam urat kena reumatik, obati reumatik naik tensi, obati tensi kena jantung, obati bayi-bayi duitnya pulang kada cukup, kada diobati mati kada ketahuan. Dan harapan kita hendak berumur 620 tahun. Fir'aun ini berumur 620 tahun, selama hidupnya selain sakarat maut kada pernah sakit. Fir'aun itu kada pernah sakit sedikit pun. Makanya sepaling jahat badan adalah jahat badan Fir'aun, karena kada suah garing sama sekali. Makanya kita jangan bangga nang kada suah garing sama sekali. Kalau kebubuhannya sesuai pecucuan dari dang sanaknya kah. Fir'aun kada suah garing, kada suah sakit. Dalam kitab itu diceritakan Fir'aun itu 40 hari hanya berhira. Dapat dibayangkan kalau 40 hari hanya berhira itu bisa seimbir hasilnya, tapi kada ada merasa sakit parut sedikit pun. Cuman karena suatu ketika berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun memanggil tukang sihirnya, dilimparkan kayu dengan tali, diulis dengan air minyak raksa namanya, maka menjadi ular. Nabi Musa disuruh melimparkan tongkat, maka menjadi ular yang besar. Dikejarnya Nabi Musa Fir'aun oleh ularnya Nabi Musa, sehingga Fir'aun berlari. Dalam satu cerita sehari itu Fir'aun lari 400 kali tercirit sehari itu. Asal buka 2-3 langkah tercirit, asal 2-3 langkah banyak pang stoknya di dalamnya. Kada pernah sakit Fir'aun, kada pernah sakit. Lalu sampailah suatu ketika Fir'aun mengadakan pembalasan. Nabi Musa berlari dikejar Fir'aun sampai ke tepi lautan Jiddah. Terperangkap Nabi Musa, mau tarus laut, hendak berbuli Fir'aun, tapi Nabi Musa membaca doa, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka
wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kemudian dipukulkan tongkat ke laut jadi daratan. Kalau dalam kitab tafsir Jalalain jangan salah, 12 gunung hanya sampai ke seberang, sehingga Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun. Tapi Allah menceritakan tidak pakai kalimat tasbih, tapi Allah menceritakan tentang Isra wal Mi'raj pakai kalimat tasbih. Ini adalah kejadian yang sangat amat luar biasa. Apabila kita baca kejadian ini, banyak sedikitnya akan menambah keimanan kita kepada malam ini. Dirangkaikan dengan haul guru kita yang mulia, Abah Guru Sekumpul. Ini salah satu jalan agar kita bisa menempatkan guru kita di dalam hati kita. Rata-rata kata guru kami, orang hebat tuh mesti ada di hatinya orang soleh. Itu rata-rata. Kiai saya bercerita, Hujasidin ada santri masuk pondok pesantren, tapi dia menempatkan guru di hatinya. Diuji oleh guru, ada maungkit. Karena guru itu ada di hatinya, jadinya kada maungkit. Apa nang disuruh gurunya? Setahunan disuruh gurunya membasuh, membersihkan WC. Kada dilajari kada, hendak ngetes masihlah guru di hatinya. Setahunan membersihkan WC itu Pak. Maka WC santri ini tahu sama tahu aja. Nangaran santri behira kadang membawa imbir. Nah itu nang dibersihkan. Tapi sidin kada mau maungkit karena sudah terlanjur meletakkan guru di hatinya. Tahun hadapan bulik ke rumah. Abahnya bertanya, ujar abahnya, nak sampai mana sudah ikam belajar kitab fikih? Ujar anaknya, masih hai-bahai di sekitar babul WC. Tentang WC itu pangat berbeda-beda kada. Ayo haja abahnya sabarai nakai tahun dudi ikam tulak haja pulang. Sekali tulak pindah bab menyapu halaman masjid dengan pondok. Tak baik sedikit. Setahunan pulang kada dilajari menyapu halaman depan, tapi tetap guru ada di hati. Sedikit pun kada ada membangkang, sedikit pun kada ada ingkar. Sudah setahunan bulik pulang. Puji abahnya sampai kemana udah nak belajar pakai. Alhamdulillah bahagia pindah dah babul WC takabab menyapu halaman. Ayo haja abahnya untung dah lapas dah masalah bab WC mau WC. Berangkat haikam pulang tahun hadapan, berangkat pulang. Begitu berangkat tahun nang hadapan nang ketiga masih hai kada dilajari, tapi disuruh menjaga lampu masjid. Apabila malam hidupi lampu, karena bila sudah pulihkan pajahyakan pulang, subuh hidupi siang padamkan, itu panggawian sidin. Suatu saat rupanya kapanatan, begitu kapanatan taguringan, sekalinya melandau. Biasa kami melandau di sana, kesiangan bangunnya. Nah kiai datang sudah di masjid, awan santri rumbungan takajud sidin. Begitu bangun lampu belum hidup, kiai sudah di masjid. Tarik nafas, hembuskan, mahingal. Sekalinya hidup seketika semua lampu. Besok dipanggil kiai, ujar kiai ikam lulus sudah. Jin habulik pekeramat. Maka itu guru aja kita masuk pondok adalah belajar pun bersuwisi aja itu Malaysia. Artinya apa? Rata-rata orang hebat itu kada pernah ingkar dengan gurunya. Walaupun kadang guru itu ada sedikit agak nyeleneh menurut kita, tapi kita tidak ingkar karena beliau lebih tahu. Kita kada tahu. Kiai Najib bilang, Jaki Najib ada santri sudah jadi kiai, membangun pesantren. Datang ke rumah kiainya nang tadahulu, minta doakan tuan guru, doakan ulun membangun pondok pesantren, doakan supaya selesai.
Sekalinya gurunya berdoa, ya Allah, mudahan bangunan kau kada selesai-selesai. Lah kan berbeda dah tuh. Ada usah diungkit. Ditanya, kenapa begitu doanya? Karena Ujasidin, apabila kau doakan bangunanmu selesai, berarti tahun dudi kau kada membangun lagi, selesai pang dah. Sudah imbah, berarti pundukmu kada maju, santrinya kada bertambah, karena bangunannya kada dibangun lagi. Tapi kalau membangun hari ini selesai, kena tahun dudi bangun pulang, berarti pembangunan tidak selesai-selesai. Itu nang dikehendaki guru. Makanya kita kada boleh protes. Kadang guru ini bercakap bisa ngetes. Ada wali santri datang bertanya syarat. Ujar wali santri, apa syaratnya guru? Anak saya mondok supaya dapat ilmu berakah. Jadi 2 syaratnya. Pertama, makan yang nyaman, guring nang jenak. Wah, banyak kacau ini mondok. Ini di rumah ini bisa ya aku juga guring jenak, makan nyaman. Tukarkan ikan pepuyo nang bawa di masyarakat, sop undang galah nyaman tuh makan. Putarkan kipas angin, tukarkan tilam nang 2 kilan tuh. Begitu berubah tinggal lam awak nyaman tuh. Jangan disalahkan. Jangan ingkar. Setelah diteliti kenapa maka begitu, Ujasidin, makan yang nyaman artinya dikakarapi puasa. Karena kalau puasa sampai buka puasa tuh nyaman banget tuh. Orang puasa tuh mencium bau cangkuduk bawang gin nyaman, membau limping aja nyaman, bau nang masakan nang kata karuan gin nyaman, perut lapar bang. Makanya sering belapar jadi santri supaya ilmu lakas masuk. Nang kedua, guring jenak, artinya jangan guring mendulu mengantuk. Sembahyang malam, mutalaah, menghafal. Nah, kan setelah dibujurai, maka kita kada boleh ingkar. Kada boleh ingkar. Betul lah sih deh. Kadang-kadang kita dengan orang alim ini seperti teka-teki juga. Jangan basing menyalahkan. Ada kisah kawan saya, ada guru di kampung. Guru di kampung ini tadi didatangi oleh orang. Didatangi orang hendak berkorban, sapinya seekong, tapi orang belepannya anaknya banyak bang. Orang bahari itu kan anak banyak. Prinsipnya ikan belanak masak wadi, banyak anak nambah rejeki. Menwah ini ikan belanak masak kuning, banyak anak nambah paning. Apa ada paning? Dilarang keluar malam, patang keluarnya bulik malam. Mamanya napai kam nak maka keluar malam kan mama kada membolehkan keluar malam, aku mah aja kada keluar malam, kada aku keluar patang tadi cuman bulik malam. Ujar mamanya, ayo hai kamu nak keluar malam tapi bulik jangan tengah malam, soalnya esok pagi nyar bulik. Mamanya ngapa maka ikam maka pagi nyar bulik, mama pang jangan kada membolehkan bulik tengah malam, jadi aku pagi bulik. Apakah ikan belanak masak kuning? Bertanya, berkorban bolehkah? Orang belapan seekong sapi, ujar guru tu boleh hai. Kan nyeleneh tu. Orang sapi seekong bertujuh, sidin belapan boleh, kan aneh tu. Setelah diteliti, kenapa maka dibolehkan sidin? Rupanya anak orang tu halus seekong, halus rendah pulang. Ujar sidin, perlu ikam ketahui, anak moto kan halus rendah. Sedangkan sapi itu tinggi besar, otomatis anakmu kada hingkat maka yakat ke sapi itu. Jadi ujiannya kayak apa guru supaya anakku bisa umpat. Aku ada usul Jasidin, ikam nukar kambing seekong, agen kejajakan anakmu naik ke atas tuh. Nah, aku akali Jadin. Jadi berkorban nanya sapi seekong, kambing seekong, orang belapan boleh hai. Siapa yang kada bolehkan? Jangankan belapan, sapi seekong, orang 10 mungkin boleh berkorban, asal tambah kambing 3. Nah kan itu namanya yai berpolitik namanya tuh. Jadi kada apa-apa lah berpolitik sepalih, tapi cocok dengan pakainya. Jadi kadang-kadang nyeleneh, kita tidak boleh ingkar. Di hati kita tetap menanamkan orang alim ada di hati kita. Makanya walaupun beliau sudah berpulang ke rahmatullah, tidak ada lagi di sekitar kita, namun cinta kita kada berkurang, maka malam ini kita hauli. Sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan, terlebih dulu dibersihkan hati.
Artinya apa? Setiap kita berjalan menuju ridha Allah, hati harus bersih. Kalau hati kada bersih, kada bisa belum? Kada bisa. Tapi kalau hatinya bersih, walaupun kada alim banget, tapi hatinya bersih, bisa hebat. Ada di zaman dulu guru saya juga berkisah. Yang satu nih orangnya pintar baca kitab, tapi muridnya kada banyak. Orang kada pati hendak belajar. Nang saikong ni kada pati bisa baca kitab. Cuman kalau kitab Arab Melayu lihai sidin. Manasihati lihai aja bang. Tapi nang belajar kebanyakan. Nang tak bisa baca kitab Arab tadi kada pati ada. Lalu sidin tanda tanya, kenapa orang ni maka katuju banget belajar awan nginto. Sidin tahu bang, ilmunya kan kada seberapa. Umpat tai sidin juga ke situ. Begitu umpat ke situ, umpat belajar juga. Sembahyang maghrib berjamaah, imbah maghrib pengajian, didengarkan sidin bacaan jadi imam. Jadi nang kai ini hadib agung akan membaca Fatihah aja bebiar lepas. Ibarat bot pancong tu isap caranya seikong lagi berbuat kada berangkat lagi bebiar lepas jadi imam ini nang dibanggakan. Oh guru tadi di hati berkata umpat tai pengajian imbah maghrib sekali hendak isya batal, begitu batal hendak baudu ke pinggir sumur di daerah pangbediam. Sekalinya mahadang harimau buka sidin, putus tali capal din buka sampai ke rumah kada bersandal lagi. Dasar kada bersandal bang. Cuman belicak betis. Oh janang guru nang di rumah. Kenapa pian maka buka? Ada harimau di sumur di sidin. Nah lalu dikiau oleh guru. Harimau kesia setumatna ikam jangan ditakutani orang nang hendak berjamaah awan kami jangan ditakutani. Jen ikam boleh ke sana mengunyur harimau tulak sudah imbah isya napa je guru nang di rumah tu ikam jasidin memandang zahirnya tapi hati kada dipandang. Nang penting dulu hati harus bersih, jangan merasa hebat, jangan merasa sombong, jangan buruk sangka dengan orang, jangan hasad dengan orang. Kita kada perlu dengki dengan orang. Hati kita jaga. Hagi napa kita dengki? Rezeki kada pernah tapa huruf. Makanya dijadikan Allah kita sugih, alhamdulillah. Mun kada sugih kada masalah. Kita dapat anak gagah banget. Bungas anak kita, alhamdulillah. Tapi kalau anak kita kada bungas, anak kurang bungas, anak kita kasihan rupanya, bilang kayak sabut berendam, ada masalah lah. Itu takdir dah, kada usah dihiri. Lagi napa mahiri orang gagah? Kadang-kadang orang gagah tu kada menjamin dapat bini bungas, ada menjamin. Bebini bungas pun kada menjamin dapat laki gagah. Tapi ada juga orang gagah dapat bini bungas, contohnya Ulun. Ulun ini katanya mirip Afgan bang. Istri saya kayak Ayu Ting-Ting di belakang. Lagian orang dapat bini bungas kada menjamin lebih bahagia daripada dapat bini kada bungas. Bibinian pun kalau dapat laki gagah kada menjamin lebih bahagia daripada nang bisi laki kada gagah. Kadang nang bisi laki gagah jantungan, hanya dikurihingi orang lakinya merangot dah. Amun laki kada gagah aman, jangankan dikurihingi orang, dipandiri orang gen marah. Uji sidin siapa nang hendak. Amun laki gagah tulak malam minggu cecer-ucut betingoy, imbah menerima HP berbaju hanyar, berparfum Casablanca, gagah minta ampun, keluar curiga kita mau kemana dia. Sudah jam 1 malam kada bulik, lalu cari HP di telepon. Sekali di telepon nomor yang Anda hubungi di luar jangkauan. Nah, di mana dia? Dengan siapa dia? Sedang apa dia? Ada nyanyinya tuh. Duduk nang bini mah dengi laki datang, ambil cawan sakalnya kelapasan.
pacah cawan. Pertanda apa ini? Itu kalau pacah cawan itu mesti suaminya bersama wanita lain di luar sana. Kenapa saya tahu? Saya nonton di film Indonesia. Film Indonesia kata, kalau bininya gelisah mengangkat piring pecah, itu pasti suaminya bersama wanita lain. Nonton pangulun je nonton kemarin. Coba kalau bisi laki kada gagah, jangankan jam 1 kada boleh, 2 hari kada boleh kada bapak. Malaran aku kada humak di rumah di sini. Kan lapang lo kehinat. Lagi napang berdengki dengan orang. Jaga hati, bersihkan hati. Setelah hati Nabi dibersihkan, dimasukkan ke dalam dada Nabi pertama hilman, sifat penyantun, sifat kasih sayang sehingga tidak gampang marah. Nabi itu suatu saat diberi orang jeruk limau. Nah, mun kada ngarti jeruk limau, amun kada ngarti limau jeruk, amun kada ngarti jeruk limau, mun kada ngarti limau jeruk. Itu rahasia penceramah, sudah kehabisan modal supaya lawas ceramah dibubulikakan. Rupanya Nabi ini setelah dikasih limau tadi dimakan sidin, dihabiskan sidin, dihabiskan sidin. Bingung para sahabat. Biasanya Nabi ini kalau ada sesuatu rezeki mesti dibagi-bagi. Kenapa nih dihabiskan? Sudah selesai bulik yang menjulungi tadi, yang memberi tadi sudah bulik. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa jeruk kau habiskan? Biasanya kan dibagi-bagi. Oh ya Nabi, biarlah, cukup aku jadilah nang merasakan masamnya di limau. Rupanya limaunya masam. Mungkin aja Nabi amun ku bagi ke kau, kalau kau kada sanggup menyembunyikan masamnya, kasihan nang memberi. Kan dapat dibayangkan kalau limau masam kan tetap takulibi itulah, paling tidak bulu mata bergerak. Wujud bulu mata masam bang. Nabi tahan menahan tuh, menjaga perasaan nang memberi jangan tersinggung, dan jangan nang lain dapat masamnya. Kalau sudah masam cukup saya sajalah, kata Nabi nang merasakan masamnya. Penyantun Nabi. Peduli Nabi dengan kita. Mun kita maka amun dapat limau manis, boh ranai ke sing bunyian. Amun dapat nang masam, boh setetawarakan ke kawan, manis-manis je. Jangan dimakan kawan manis nang pang, beguyangan bulu mata kawan. Ada kisah kawan saya, orang ini berempat tulak merantau. Sekalinya di perjalanan lapar, kada tetamu warung. Sekalinya suatu saat ketemu warung kopi. Nah, jenang berempat kita singgahan hulu ngopi hulu. Sekali sudah masan kopi, buka tutup nang wadai tadi, ada kuih batil kalau ditungkal. Pisang ditumbuk, dia akan tapung, ada santan masukkan ke ciper itu disumap, dihiri-hiris kuih batil, kuih apam pisang. Nah, sekali dibuka 4 potong kue apam pisang lagi. Nah, jenang berempat pas kada behirian kita, sehimpil seorang kita. Rupanya mahadang kopi datang kada sabar nasikung cap tangan kapam pisang langsung ke montong. Kada dicium hulu, rupanya besi. Tapi barang ditelanjur sudah. Hendak kada jadi supan awak surangan tapakalah. Tulak bersama, akhirnya apa katanya? Bah, ya mantap apa pisang nih. Berasa durian. Kawan mendengar berasa durian, capai dua tangan kapal pisang langsung kamuntong tangangai laluan. Kenapa cerita kada cocok kenyataan? Nah, ceritanya durian, tapi kenapa besi? Bingung nang kedua. Dukung ka kadaka, dukung ka kadaka. Kade didukung awak sepakalah ada separuh. Anak didukung lo sakit parut. Marah aja kawan dukung dasar benaran janda ikon. Nang berdua capai dua pisang tadi dimakan habis keempat-empatnya sudah imbah bebisik. Ya ikan kayak perasaannya aja sama aja juga, sama pada besi. Nah, itu namanya tidak peduli dengan kesusahan orang lain.
di zaman Nabi Musa alaihi salam. Di zaman Nabi Musa itu ada orang sudah berumur 500 tahun lebih kurang, sudah 350 tahun lebih kurang beribadah kepada Allah, lalu datang kepada Nabi Musa, tolong munajat kepada Allah, tanya kira-kira saya ini diletak Allah di surga mana. Lalu munajatlah Nabi Musa kepada Allah, bertanya, di mana andaknya nang Tuhan nih? Allah menjawab, dia dimasukkan ke dalam neraka. Takajud, Nabi Musa takajud. Lalu disampaikan kepada orang tua itu menangis. Lalu napa jenang Tuhan? Ya Nabi Allah Musa, tolong kembali kepada Allah, tanya dengan Allah, bisalah diubah-ubah takdir nih, jangan masuk neraka. Amun kada kawa jua, sampaikan dengan Allah, ada permintaan terakhir. Apa permintaan terakhir? Kalau saya masuk neraka, tolong ganalkan badan saya, biar nanti neraka itu penuh ulun sorangan aja. Orang Banjarmasin kenapa masuk lagi? Panuh dah. Masih juga merasakan sakitnya neraka, marah ulun lagi surangan dalam neraka. Nang lain kada payah, ulun sandang semenyan talanjung besar biar menyelam sekalian. Itu kan peduli dengan kesusahan orang. Sekalinya munajat Nabi Musa, ya Rabb, ini hambamu ada permintaan terakhir. Kalau dia masuk ke dalam neraka, tolong ganalakan awak sidin, biar neraka penuh sidin surangan, biar nang lain kada kebagian. Nya kasihan dengan hamba-hambamu nang lain. Allah menjawab, dia kada jadi masuk neraka, dia masuk surga karena peduli dengan hambaku. Makanya kita nih hidup harus ada punya sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat lapang dada, dan tidak gampang marah. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam dada Nabi wa ilman, ilmu. Ternyata orang kalau hendak menuju mendapatkan ridha Allah harus berilmu. Maka ujian Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka yakinlah Allah sudah mudahkan kita jalan menuju surga. Maka alhamdulillah kita hadir di tempat ini, yakinlah Allah sudah memilihkan jalan mudah untuk menuju kepada surga Allah. Alhamdulillah. Setelah itu Nabi menerima perintah sembahyang 5 waktu. Tapi sebelum Nabi menerima perintah sembahyang 5 waktu, Nabi sampai di mustawa ada melihat seorang laki-laki mughayyaban, diliputi binuril arsy, dengan cahaya aras. Menyatu orang ini dengan cahaya aras. Nabi bertanya di hati, malaikat kada ikut lagi, amalakun haja, apakah ini malaikat? Jawabnya, la, bukan. An-nabiyun, apakah ini nabi? Bukan. Ternyata orang nang ditempatkan Allah di tempat nang hebat itu, kana rajulun fit dunya lisanuhu ratbun bizikrillah. Ternyata orang ini adalah ketika di alam dunia lidahnya selalu basah menyebut nama Allah, selalu basah berzikir kepada Allah. Makanya orang-orang hebat itu senantiasa lidahnya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi, sahabat Ali datang kepada Nabi minta amalan. Apa amalan yang paling bagus? Nabi kasih zikrullah, la ilaha illallah. Sahabat Ali hendak minta nang khusus, ujian Nabi, amalan la ilaha illallah kalau diamalkan, dibaca pas tajwidnya, paham maknanya, ikhlas hatinya, maka pahalanya lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi. Kiai Khalil membuktikan. Kiai Khalil ini pernah suatu saat kata Kiai Najib,
diundang orang kampung. Orang kampung ini menyembelih kambing seikung, sudah disembelih dimasak yang nyaman, diundang Kiai Khalil, suruh bawa santri, datang Kiai Khalil malam tuh, lalu Kiai Khalil bertanya, ada acara apa, ada hajat apa? Ujar tuan rumah minta bacakan tahlil Mbah Yai. Mbah Yai Khalil karena minta bacakan tahlil, kada minta doa, bang, kada baca doa kada jadi. Ada kiai nang pas-pasan dah, nak nang disuruh ngin bang gawitin. Orang minta tahlil aja bang, ayo jadi santri sama-sama kita abdalul zikri la ilaha illallah taqabbalallahu minkum. Jadi santri lakas saya menjawab wa minna wa minkum taqabbal ya karim, hafalnya hidangan bakal keluar. Nang kasihan tuan rumah merasa takor bepandiran di belakang sana dengan nang bini, umai jangan laki ke ini aruh takor kita. Kambing sekong dan melayang tahlil sebakasannya tetangga kita maka itu membeli ayam kampung sekong nerai lauknya sop benerai sesudu gin bakunyong di atas nang kuahnya mengobacakan kuah pada isinya, tapi puas orang bertahlil sampai beguyangan rumahnya rampihan. Awak kambing satu melayang masa tahlil sebigiannya. Rupanya cakap di dapur kedengaran Kiai Khalil, karena pendengaran orang hebat ini tajam. Cakap hati kita ini bisa kedengaran sidin, Saya disuruh Mbah Yai, kata Mbah Yai saya ke Pekalongan ngantar Kiai satu, kata Mbah Yai mbok iyo diniatira saban tahun mangkat neng Pekalongan, maunya diniati setiap tahun berangkat ke Pekalongan menghormat haul Habib Ahmad 14 Sya'ban. Di hati saya berkata, jauh Mbah Yai, kan dari Jambi ke Jakarta jauh, kemudian ke Pekalongan. Hati saya bercakap begitu. Sekalinya apa kata Mbah Yai, mana jauhnya dari Jambi ke Jakarta daripada Yaman ke Jakarta. Jelas saja jauh Yaman ke Jakarta. Apa sebab? Jambi ke Jakarta cuma 1 jam, kalau dari Yaman ke Jakarta 8 jam. Itu Habib Umar Al-Attas Al-Hafiz setiap tahun hadir. Kedengaran din aku bercakap di hati ini kedengaran sidin bercakap. Dengan ayah begitu juga, sepupunya Tuan Guru Bakhit, saya boleh haji banyak bercerita, cuman saya nak nyambat adan ada saya sambat dipotong din berdulu. Jadi orang hebat tuh bisa mendengar, cakap hati kita pun bisa mendengar. Makanya kalau dengan orang alim, pas kalbak, jaga hati jangan buruk sangka. Mendengar Kiai Khalil, ujar Kiai Khalil, tuan rumah keluar tuan rumah. Kau tadi bilang apa? Ndaklah Kiai, ndak bilang apa-apa. Ujar Kiai papadah apa tadi? Pak Kiai, kami tadi tersalah cakap. Model kayak ini aruh takor, kami menyembelih kambing sekong, pian tahlil sebakasannya. Tetanggaku beguyangan rumah Mbah Yai. Ini kan itu hitung matematiknya takor aku. Ujian nang Kiai Khalil, kau adalah berisi sapi, ada berapa 2, kita bikin timbangan di pinggir sumur aja sidin. Kau gantung sapi 2 di sana, kina aku menulis kalimat la ilaha illallah di atas daun, gantung di sebelah, tunggit sapi 2. Beratnya timbangan amal. Tapi yang nulis Kiai Khalil, tahu mun Haji Jalil yang menulis. Makanya jangan anak umpatan loh. Baiknya malam esok orang bertahlil sebakasannya bakasus aku nanti. Jadi cari ini ustaz aja pengelajari ini aja. Itu kan kisah Kiai Khalil menerangkan besarnya pahala la ilaha illallah. Kalau kita ini selalu mengucapkan la ilaha illallah, harapan kita sampai mati menghanguskan terakhir tetap ucapan la ilaha illallah. Alangkah orang yang selalu berzikir saja masih takut kalau tidak husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ada kisah kiai ini beingun burung. Sampai ini ada di Jawa tuh masih kiai bingung burung, kami hilang bang. Hitung sangkar burungnya ada 4-6. Nah jadi bingung burung, cuman kiai bingung burungnya tuh dididik berzikir. Di kampung kami orang bingung burung dilajari berqiraat. Pepagian mengetik burung katutut.
tut katutut aja sekali menggulung tapi ada mandi kan belum ada baju ada tapihan dah kena katek ulang tut katutut aja gulung pulang tapi akhirnya habis tapi kena gulung. Ada orang lewat panjang kisahnya panjang koler apa nyambatnya koler omah jurang hebat ya burung tu melawan ya aja hari-hari kena katek maksudnya nang lain ditagurnya. Amun kiai kata kiai ini bingun burung dilatih berzikir. Sekalinya kiai tadi hendak tulak pengajian burung sidin ini bisa berzikir. Jadi ujar kiai santri tolong jaga akan burung kone karena sampai waktunya beri makani. Jadi santri nang diamanahi tadi sampai waktunya diberi makani burung sidin. Cuman imbah memberi makani kadi ingat mengunci lawangnya. Masuk kucing, kiai datang pas kucing masuk dijambak kiai kucing tadi dulu kucing menjambak burung. Begitu dijambak burung ngak langsung mati. Sadih kiai menangis sidin seminggu kadang aja galau kelihatannya ada peti berbunyi kada sadih pang terus. Santri merasa bersalah ini je santri gara-gara kita lalu guru kita sadih kematian burung lalu santri musyawarah oje santri kita sumbangan masing-masing sumbangan kita untuk membeli burung. Cariakan burung nang bisa bercakap ambat yai tadi bisa berzikir. Kalau bisa kita carikan burung nang bisa ceramah. Jadi amun kiai itu berhalangan burung saja ceramah. Mana ada saking handaknya tadi membikin guru tadi maras metih sadih lalu dapatlah burung nang harat bercakap. Nandu dibawa ke rumah guru tadi, Pak Kiai kami santri semua minta maaf kepada sempian gara-gara kami sempian sedih kematian burung. Ujar Kiai siapa bilang saya sedih burung mati? Nang saya sedih itu bukan mati burung. Nang saya sedih itu burung saya ini setiap hari berzikir, tapi begitu mati ngap langsung mati. Ini nang kota-kota ini presiden kita nih hari-hari di pesantren berzikir la ilaha illallah, takut kalau mati ngak jajuan. Nah itu nang aku takuti uji sidin. Makanya sidin sadih orang nang selalu berzikir kepada Allah nanti ditempatkan di tempat yang mulia. Nang kedua orang ini waqalbuhu mu'allikun bil masajid, hatinya selalu bergantung ke masjid. Nang ketiga walam yastasabba liwalidahi, ini orang kada pernah mencaci mencela kedua orang tuanya, inya berbakti kepada kedua orang tuanya. Makanya Nabi Musa suatu saat pernah munajat kepada Allah, ya Rabb siapalah kawanku kaina di surga. Lalu Allah kasih isyarat di kampung ini orangnya begini-begini, carilah ke kampung. Dengan pertanyaan orang kampung dapat mencari, ternyata anak muda biasa. Pikir hati Nabi Musa, apa kelebihan anak muda nih, maka nanti di surga mengawani sidin. Sekalinya masuk ke rumah sudah dipersilakan masuk, ada dihiraninya tinggalkannya masuk ke kamar. Duh Nabi Musa ini kawanku. Sekalinya kedelawas keluar meirit babi betina, diiritnya babi nang bini, iritnya keluar, dimandiinya, diandukinya, diciumnya, dibawanya ke kamar. Aduh kata Nabi Musa ini kawanku. Sekalinya kedalama keluar pulang membawa babi, tapi babi laki pulang, dimandiinya pulang, diandukinya pulang, diciumnya, dibawanya pulang ke kamar. Sudah itu hanya keluar melayani Nabi Musa. Nabi Musa menanya, kau agama apa? Agama Islam. Kenapa kamu akan membawa itu ke dalam kamar? Oh janang anaknya, abah mamaku waktu dulu melanggar kesalahan. Di zaman dulu kan kalau melanggar kesalahan Allah murka bisa berubah, dikutuk Allah, dilaknat menjadi babi tadi. Saya siang malam jenang anak berdoa agar kedua orang tuaku dikembalikan menjadi manusia biasa.
tapi Allah belum ijabah. Sekalipun abahku berupa babi, sekalipun abahku berupa nang mamak berupa babi, tapi tetap aku hormat kada hilang hormatku. Kayak apa aja kesalahan orang tua ke awan Allah, aku tetap memuliakan orang tua. Oh, rupanya ini orang birrul walidain itu rupanya luar biasa. Terakhir, lalu Nabi menerima perintah sholat 5 waktu nang dijadikan raksukul ibadah. Sahabat Ali pernah ditanya 3 pertanyaan. Pertama, ma khairul ayyam, mana hari yang paling baik di antara semua hari? Sebenarnya semua hari itu baik, tapi ada yang lebih baik lagi. Makanya kita ni kada salah mencari hari yang lebih baik. Amun hendak pindah rumah, cari hari yang lebih baik. Malam Senayan kah, malam Jumat kah, supaya lebih nyaman begitu. Tapi kalau ada orang pindah rumah malam Selasa, yang ditakutan nih itu katanya panas tuh, panas dia mau ada di kipas anginnya. Takai mau ada AC-nya kayak panas. Sebenarnya pindah rumah tuh malam apa aja bagus, asal pindah ke rumah seorang. Nang kada baik itu pindah ke rumah orang. Bulan hadapan tagih kawan siwanya. Kayak apapun sekalipun subuh Jumat tetap kada baik. Baik rumah seorang juga Anda kata disuruh milih. Cuman kada salahnya kita memilih hari yang lebih baik. Ditanya ma khairul ayyam, kata sahabat Ibnu Abbas, khairul ayyam yaumul jum'ah. Sepaling baik hari adalah hari Jumat. Bukan sahabat Ali, sahabat Ibnu Abbas. Kemudian ditanya lagi, wa ma khairus syuhur, mana bulan yang paling baik? Sebenarnya semua bulan itu baik aja, cuman ada yang paling baik. Makanya kada salah kita amun nak menikahkan anak cari bulan yang lebih baik. Bulan Syawal kah, atau bulan Maulid kah, atau bulan Rajab kah, terserah aja. Tapi amun ada orang menikahkan